Gedung Menara Saidah menyimpan banyak misteri yang membuat banyak orang ingin tahu mengenai gedung mewah ini. Di awal pendirian Menara Saidah yang memiliki arsitektur seperti kerajaan Romawi tersebut mampu membuat orang berdecak kagum akan keindahannya. Namun, di balik kemegahannya, Menara Saidah menyimpan banyak misteri. Bahkan baru-baru ini viral bahwa banyak orang yang mendapat panggilan kerja dari gedung tersebut. Sobat Telusur Sejarah, kali ini Telusur Sejarah akan membahas tentang cerita di balik Menara Saidah yang ditinggalkan. Menara Saidah merupakan sebuah gedung terbengkalai yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998 oleh PT Hutama Karya. Setelah dibangun, gedung ini diberi nama Gedung Gracindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu. Pada tahun 2001, gedung ini direnovasi, diresmikan dan diganti nama menjadi Menara Saidah oleh Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini kemudian digunakan sebagai gedung perkantoran. Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia juga pernah menyewa tempat di Menara Saidah untuk dijadikan sebagai kantor. Gedung ini memiliki desain arsitektur Romawi, memiliki 28 lantai yang dibangun dengan biaya mencapai 50 miliar rupiah. Menara Saidah dibangun dengan konsep arsitektur yang terbilang unik. Dikutip dari situs resmi PT Hutama Karya, kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi diimpor dari Italia. Sedangkan rancang bangunan interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti-ganti. Awalnya Menara Saidah memiliki 15 lantai, tapi kemudian direnovasi dan dipertinggi menjadi 28 lantai. Pada tahun 2007, Menara Saidah terpaksa ditutup karena pondasi gedung yang ternyata berdiri kurang tegak bahkan miring beberapa derajat. Hal ini bisa membahayakan keselamatan penghuni gedung maupun lingkungan sekitar. Pengamat perkotaan Nirwono Joga menyebut bahwa miringnya Menara Saidah sudah masuk kategori gagal bangunan dan diduga karena ada keteledoran saat pembangunannya. Setelah ditutup pada tahun 2007, sebenarnya ada beberapa pihak yang berminat menyewa Menara Saidah. Salah satunya adalah dari Universitas Satyagama yang mengajukan penawarannya pada tahun 2011. Lokasi Menara Saidah memang sangat strategis sehingga sangat cocok digunakan sebagai gedung perkantoran maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Namun, tidak ada penawaran yang disepakati karena pemilik awal tidak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung. Konstruksi pembangunan gedung ini dianggap sudah bermasalah sejak awal. Namun dari pihak pemilik maupun suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan P2B tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Penutupan Menara Saidah berdampak pada pemutusan hubungan kerja PHK secara sepihak. Setidaknya hingga 2012 ratusan orang yang pernah bekerja di gedung ini belum memperoleh pasongan. Sekian lama tidak digunakan, kondisi Menara Saidah mengalami kerusakan di sana-sini. Hingga 2012 misalnya, jalan akses masuk dan keluar gedung sudah rusak. Ruangan di dalam gedung pun gelap gulita karena tidak ada penerangan. Menara Saidah terbengkalai lantaran semakin tidak jelasnya status gedung ini. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di sekitar gedung merasa khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lurah setempat kala itu sudah berusaha meminta ada pertemuan dengan pemilik gedung, namun tidak pernah berhasil. Demikian juga dengan pihak yang tertarik membeli gedung, selalu berhenti di tengah jalan dan tidak ada kabarnya lagi. Kondisi Menara Saidah saat ini yang terbengkalai dapat dilihat dari tampilan luar dan tampilan dalamnya yang berdesain gaya Yunani yang identik dengan pilar serta atap bergambar awan. Selain itu, terdapat juga kartu nama pemilik menara yang masih utuh. Ada juga aset-aset yang sudah lama kehilangan nilainya. Selain itu, terdapat lorong gelap yang terlihat belum selesai pekerjaannya, meskipun sudah ditinggal bertahun-tahun. Selain itu, ada juga patung Julius Caesar yang masih utuh yang memancarkan aura aneh. Selain itu, adanya peralatan kantor yang mengingatkan masa kejayaannya.
Cerita di Menara Saidah ini dialami oleh dua orang sapam yang bertugas saat gedung ini masih beroperasi. Seorang wanita cantik berbaju merah meminta salah satu sapam tersebut menemaninya untuk mengunjungi adiknya yang berada di lantai 14. Ketika sampai di lift tersebut berjalan sangat lambat karena memang sudah lama alat ini tidak berfungsi dengan semestinya. Ketika sudah sampai di lantai 14, satpam tersebut baru tersadar jika wanita cantik berbaju merah tersebut sudah tidak ada di dalam lift. Sapam yang satunya kemudian menemukan koleganya dalam keadaan pingsan setelah kejadian tersebut. Kisah yang satu ini menceritakan tentang makhluk halus yang mengganggu salah satu karyawan. Sebelum gedung Menara Saidah resmi ditutup, beberapa lantai memang sudah terlihat sepi. Seorang karyawan hendak mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya dengan menggunakan lift. Setelah sampai di lantai yang dituju, dia menemukan bahwa lantai tersebut kosong dan dengan perasaan kaget dia langsung kembali masuk ke dalam lift. Meskipun dia telah menemukan tombol untuk mencapai lantai dasar, lift tersebut tetap tidak bergerak dan lampunya malah meredup. Karena panik, dia memutuskan untuk menggunakan tangga darurat. Di setiap lantai yang dilalui, pintu lift kerap terbuka, seolah mengundang karyawan tersebut untuk masuk ke dalamnya. Cerita horor Menara Saidah selanjutnya adalah mengenai lampu yang menyala dengan sendirinya. Meskipun gedung ini sudah lama ditinggalkan, beberapa orang ternyata masih melihat lampu di beberapa lantai di dalamnya menyala. Satpam pun mengkonfirmasi jika tidak ada lampu yang dinyalakan di dalam gedung. Seorang pengendara motor yang sengaja memperhatikan menara ini mengaku melihat lampu yang menyala secara bergantian. Apakah hal ini adalah ulah makhluk halus yang iseng atau hanya kesalahan teknis? Semuanya masih menjadi misteri. Pengalaman selanjutnya datang dari seorang satpam yang merasa bosan berjaga dan memutuskan untuk turun ke basement. Setelah berada di lokasi, suasana di sana langsung membuat merinding karena hawanya yang mencekam. Satpam tersebut merasa berada di keramaian meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika hendak meninggalkan basement tersebut, dia mendengar suara lirih meminta tolong. Dan tiba-tiba ada yang mencolek punggungnya. Usut punya usut, Menara Saidah gosipnya dibangun di atas sebuah pemakaman. Hal ini kemudian dihubungkan dengan sebuah kisah mistis yang berkorelasi dengan keberadaan penampakan keranda mayat di gedung ini. Kemudian, terdapat sekelompok anak muda yang ingin melihat fenomena mistis. Mereka datang pada pukul 7 malam dan menggunakan lift untuk mencapai lantai 3. Ketika pintu lift terbuka, mereka dikagetkan oleh keranda mayat yang tepat berada di depan muka mereka. Selain keranda mayat tersebut, para pemuda ini juga melihat bayangan wanita yang bergerak dengan cepat seolah berusaha menghindar dari pandangan mereka. Bagi beberapa orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, ada yang mengatakan kalau di puncak Menara Saidah ada penunggu dan merupakan makhluk yang terkuat di sana. Makhluk tersebut berwujud gargoyle atau kelelawar setengah manusia. Makhluk ini bertengger tepat di atas tulisan Menara Saidah. Konon, jika ia terkena cahaya bulan, ia akan menjadi lebih aktif dan mengganggu manusia. Demikianlah sekilas kisah dari Menara Saidah. Bagaimana nih tanggapan dari Sobat Telusur Sejarah? Berani untuk mengunjungi Menara Saidah? Atau bahkan sudah pernah masuk ke dalamnya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Telusur Sejarah. See you di next video.